Ini adalah tanaman hias dorayaki silver blast anthurium. Cara perawatan pada tanaman hias kuping gajah dorayaki silver blast dan juga philodendron birkin. Seperti teman-teman lihat di depan saya ini ada dua jenis tanaman hias yang baru datang dari pembelian online shop guys. Dan saya akan mulai penanaman awal dari tanaman-tanaman hias tersebut. Nah, yang pertama ini ya guys, ini adalah tanaman hias dorayaki silver blast anthurium atau kuping gajah ya. Nah, kelebihan atau keindahan dari dorayaki silver blast ini itu dari warna semburat putihnya guys, yaitu besar-besar dibandingkan dengan kuping gajah biasa yang biasa kita temui di pinggir-pinggir jalan. Itu harganya lebih murah, sekitar 15 atau 10.000. Nah, untuk silver blast ini itu lebih mahal sedikit lah ya, sekitar 30-50.000 tergantung usia. Ini menuju remaja ya. Nah, yang paling mahal adalah dorayaki original. Menurut saya itu susah didapatnya ya, yaitu ciri-cirinya untuk original dorayaki itu daun-daunnya cenderung bulat lalu seperti mangkok ya. Warnanya juga hijau tegas banget. Oke, nah selain itu saya juga punya tanaman hias yang lainnya yang berdatang, yaitu ini ya. Ini masih usia anakan ya, baru 3 daun, yaitu dari jenis philodendron birkin atau kita sebutnya philo birkin ya. Philo birkin ini kalau nanti sudah dewasa sangat cantik sekali, yaitu warna daunnya itu semburat ya, warna putih tegas, semburatnya itu panjang-panjang, lalu warna dasarnya hijau tua. Nah, seperti ini. Nanti kalau lebih banyak lagi akan lebih cantik lagi guys. Nah, pertama kita buka dulu ya untuk bagian ini, bagian di media tanam yang dibungkusnya seperti ini. Kita buka, kita bongkar, kita cek dulu untuk akarnya bagaimana, sehat ataukah ada pembusukan dan sebagainya. Makanya kita cek dulu yuk untuk akarnya. Oke. Kita pencet-pencet dulu. Ini media tanam bawaannya dari sekam bakar ya, saya lihat nih. Nah, akarnya terlihat sekarang. Akarnya saya cek itu tidak ada pembusukan ya, jadi masih sehat. Nah, lihat akarnya masih bagus ya, putih, keras, kekar, tidak ada pembusukan sama sekali. Jadi kita bisa langsung melakukan pemindahan ya. Nah, oke guys, ini pertama yang perlu kita persiapkan adalah sebuah pot yang ukurannya cukup kecil ya, disesuaikan dengan dari usia si tanaman yang kita miliki. Karena tadi tanamannya itu berusia sekitar anakan sampai remaja, maka saya menggunakan ukuran pot yang kecil ya. Nah, seperti ini. Ini adalah pot bekas, tapi masih bisa dipakai ya. Nanti kalau tanamannya udah mulai besar, saya akan pindah ke pot yang lebih cantik lagi, misalkan ke pot putih seperti ini ya. Karena lebih cantik kalau menurut saya pot yang berwarna putih. Tapi untuk sementara penanaman awal saya menggunakan pot hitam aja dulu ya, pot bekas. Nanti kalau sudah besar usianya, saya pindah ke pot yang lebih cantik lagi. Oke. Nah, lalu kita berikan media tanam awal. Nah, kita berikan ini, yaitu menggunakan apa? Media tanam Anda pakai seperti biasa ya. Kita tambahkan dari campuran selanjutnya, yaitu ini dia. Ini adalah kokopit ya. Nah, ini dia kokopit. Kokopit ini adalah jenis media tanam yang bisa membuat media tanam menjadi lembab guys. Nah, ini adalah kokopit sebelah kiri dan ini adalah Anda pakai sebelah kanan ya. Ini adalah dua campuran yang sangat tepat untuk media tanam dari jenis philodendron dan anthurium guys. Sekali lagi ini campurannya ya. Karena kenapa? Karena kedua jenis tanaman philo dan anthurium itu menyukai dari jenis media tanam yang lembab tapi poros guys. Poros didapatkan dari jenis media tanam Anda pakai, selalu yang lembab bisa dapatkan dari kokopit atau sabut kelapa yang dihancurkan ya, seperti ini. Nah, yuk kita campurkan sekarang untuk kokopitnya pada media tanam Anda pakainya. Nah, ini dia. Kita berikan itu dia 1 genggam ya. Perbandingannya kurang lebih sama. Nah, itu dia. Kalau sudah seperti ini, kita bisa mengaduknya ya. Lalu yang kiri juga sama, ini kita aduk. Nah, sekarang kita masukkan untuk media tanam di sampingnya. Media tanam di sampingnya cukup menggunakan ini aja ya. Anda pakai saja karena di bagian bawahnya tadi sudah dicampur untuk kokopitnya, yaitu di bagian bawah agar bisa menahan kelembapan. Sekarang untuk sampingnya kita pakai untuk Anda pakai saja ya, seperti ini. Kita pegangin tanamannya agar lurus, lalu kita masukkan samping-sampingnya dengan media tanam si Anda pakainya seperti ini. Nah, ini dia. Kita lanjut ya.
Oke guys, sekarang sudah rapi ya, udah cantik. Ini tanaman untuk Anthurium Silver Blast-nya kita berikan dulu ya untuk di awal atas dengan pupuk kandang. Pupuk kandangnya terserah mau kambing boleh, sapi boleh ya. Yang penting sudah terformasi dengan bagus. Kita bisa belinya di toko online ya, di toko tanaman online saya juga ada, di toko tanaman terdekat teman-teman juga boleh ya. Nah ini dia, di atas kita berikan pupuk kambing seperti ini. Oke, begitu juga dengan si Silver Blast-nya kita berikan juga untuk pupuk kambing di bagian atasnya dia ya. Oke guys, ini semua sudah di atasnya saya beri pupuk kambing ya, udah rata kedua potnya. Nah selanjutnya agar tanaman tidak stres, saya akan berikan teknik selanjutnya. Nah ini adalah air 1 liter yang saya sudah siapkan dengan pupuk organik. Ini adalah pupuk organiknya buatan saya sendiri, pupuk organik cair murni yang sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman hias apapun memunculkan daun-daun baru ya, karena mengandung ekstrak daun kelor. Nah kalau sudah bisa dicampurkan dengan vitamin B1 ya, agar tidak stres, tanaman juga segar kembali. Untuk air 1 liter kita bisa menggunakan vitamin B1 nya adalah 1 sendok makan guys. Nah seperti ini ya. Nah itu dia, kita aduk ya ini. Nah sudah, baru kita siramkan. Nanti saya akan berikan pupuk lanjutannya ya. Pupuk lanjutannya apa? Saya akan berikan nanti di akhir video, makanya jangan kemana-mana guys. Tonton video ini sampai selesai. Nah ini saya sudah pindahkan ya di gelas kecil seperti ini. Nah kita siram di bagian perakarnya seperti ini ya. Nah, itu dia. Yang birkin juga sama, kita siram. Nah itu dia. Nah itulah cara perawatan awal pada kedua tanaman ini. Nah selanjutnya untuk peletakannya gimana? Buat yang nggak tahu tentang cara peletakannya, yaitu kedua tanaman ini jangan digunakan sinar matahari langsung ya, cukup di tempat yang terang, sirkulasi udara yang bagus, maka tanaman ini bisa hidup dengan subur. Terutama untuk tanaman jenis kuping gajah ini, jangan ditaruh di tempat yang terkena sinar matahari langsung ataupun kondisi yang terlalu lembab, biasanya akan mengering di bagian samping-samping sini ya. Ujung-ujungnya akan mengering karena terkena sengatan sinar matahari langsung ataupun terserang penyakit busuk daun karena peletakannya itu terlalu lembab ya, jadi terlalu penuh penataan tanam-tanamannya. Itu untuk cara peletakannya. Nah lalu untuk selanjutnya saya akan berikan pupuk ini ya. Nah, ini dia, ini adalah KNO3 merah yang sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman hias daun seperti Philobirkin dan juga untuk tanaman kuping gajah ini. Nah nanti untuk pemberian KNO3 merah ini ditunggu ya untuk video berikutnya. Sekarang saya cuma memberikan untuk penanaman awal dulu dan perawatan awal. Ditunggu untuk perawatan selanjutnya untuk KNO3 merah ini. Oke, makanya jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Dan sampai ketemu ya di video berikutnya. Dadah. Okay, yes.